kebetulan di kampus Sarabak kayak tadi pas kita mau kemarin dari masjid itu banyak laki-laki yang catcalling gitu. Iya kan, sweet. Senior catcalling. Iya. Bisa ya. Kemudian jangan terlalu mudah untuk percaya dengan orang yang baru dikenal. Contohnya kayak minta kirim pap, kemudian dari situ dia bisa kayak pancing lagi untuk kirim yang lain. Iya begitu. Dengar dong. Perempuan harus dihargai karena perempuan itu adalah salah satu bidadari yang sama kita nanti di surga nanti. Iya. Tapi kalau memang bidadari hanya untuk di surga, Bapak Vini di sini. Betul nih, mana orang nih? Cuma Iya kan anggap orang. 3 orang ini. Mana orang semua ini? Iya mana Ibi nih? Oh, itulah. Kau sholat di mana tadi? Sholat di Masjid Jami Kampung Baru. Wah, masih yang kamu war. Cantik-cantik. Cantik Zen Arim di sana. Kenapa kita sholat di anu? Di mana? Berarti kau ini sholat cuma lihat hari mah. Cuci mata juga sekalian. Sholat sama cuci mata. Jangan dia di saf belakang. Balik Arif. Bahaya ya. Gak ada saf depan Arif. Sebelah, iya kan cuci mata juga. Oh, Atau dia baliat pas Amir Hudu kan menghadap baliat juga sekalian. Bagaimana? Tapi lebih zen Harim di sini. Daripada dulu saya kan di Jakarta lama ini. Iya. 15 tahun Oh, juga. pernah ente di Jakarta? Nah, Apa? kuliah. Oh kuliah. Jurusan apa? Hukum. Oh, emangnya masih ada hukum negeri ini? Edit nanti, edit. Masih biasa aja. Kau paham tadi itu? Paham. Apa? Karena hukum di sini Apa di bawah? Bikin tahu kalau bicara. Kau belum lihat harim-harim di sini di kampus Saraba. bacanya di sini Kak, Arim di sini. Pas Cantik-cantik. Pas habis 20 rakaat itu, wih, ada yang makan somai itu. Anaknya Pak Kadus itu. Sekali. Bapak pilih-pilih somai orang itu ya? Dilihat-lihat di terawang begini. Mana? Assalamualaikum. Coba lihat dulu. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Oh, di sini kamu orang, ha? Iya. Kau dari mana? Masa kau perhatikan tadi cepat-cepat saya keluar, cuma 8 rakaat. Dapat rakaat. Kau sampai 20? 23. Itu, kau dapat perempuan lagi. Yang lain-lain itu, yang lari habis Iya, habis sholat. anaknya Pak Kadus. Ah! Wih, Itu saya kejar. Kejar begitu, Le. Itu yang saya kejar. Di mana itu? sekali. Di perempatan. Tadi kan 8 rakaat tuh. Pas 8 rakaat tadi, saya lihat semua tuh, gak ini Harim siapa? Ternyata yang Pak Kadus. Iya, gagah memang. Tidak tak terus apa yang sembahyang tadi. Gara-gara 8 itu rakaat. 08. Tak salah dia punya sandal. Sandalnya dia sandal dia bawa. Makanya saya bilang, aduh. Ada fotonya Kak? Saya jadi siapa dia ini? Betul. Tapi alhamdulillah saya dapat tadi nomor WA-nya. Saya juga sudah. Ketemu di mana kamu dua? Dengan nomornya Pak Kadus sana sama saya. Oh iya, itu menangnya teh, apa kok Karang Taruna. Saya cinta sekali itu. Baku hargai, Le. Sudah bisa. Ibaratnya itu cintaku sama dia kayak kue di pasar tua. Maksudnya? Tidak bisa habis. Begitu ya? Jangan ke pasamu. Iya. Begitu ya? Saya setengah mati gara-gara sandal tak tukar. Ternyata kau sudah ada nomornya Pak Kadus dan anaknya. Baku taruh saja kita. Siapa yang dapatkan dia? Ayo. Saya bukan penjudi, Le. Mau dia apa? Bersaing secara sehat. Menangnya kau. Daripada kita pilkada jagoannya kita kalah semua. Bukan saya bilang aja. Berarti sepi. Bisa dikaget tuh, maksudnya jangan ke sana. Kalau kita baku taruh, kalau umpama saya yang dapatkan, Sudah, saya ikhlas. wah ya kau apa bohong enggak? Apa kau dekat dengan papanya, Le? Paling kau bilang begini dengan papanya. Ada itu, Ipi, kenapa? Dia suka nanya kita. Oh, pasti kau kasih jatuh saya. Oh, jelas. Yang panjang itu. Oh begitu ya, begitu. Judi. Begitu ya? Hah? Begitu sekarang. Sapimu hilang saya cari. Hah? Sampai tadi waktu mau buka puasa kau cari kelapa muda saya semua yang panjat. Oh begitu bagus teman, ha? Saya bilang Pak, SBOBet itu. SBOBet. Kau tuh SBOBet? Tahu, judi online. Pak, sampingnya steller. Le, bagaimana sudah nih? Kita ini baku teman baik toh. Jangan cuma gara-gara satu perempuan kita punya pertemanan apa toh? Saya tidak mau. Maksud Mandan? Ente ini bagaimana? Ini hari ini sudah tahan dengan anak. Tapi dia mau juga dengan saya. Bayangkan cuma gara-gara sandal. Ada juga sandalku. Tidak, sandalnya ini. Sandalku udah bawa. Itu sandal kata. Ini. Bah, sandalnya anakku yang ketukar 2 minggu lalu.
Hati-hati bahasamu ya. Kayaknya bukan salah perempuan begini. Wah, salah cewek. Ais. Serius ini? Pasar tua itu. Coba lihat ada letter namanya barangkali itu. Tidak ada, polos ini. Ini salah ini Sudah biasa. satu CPP kah? Biasa orang pakai makanan kambing. Oh, gitu ya? Coba taruh di screen. Kalau pas berarti pakai lari-lari. Oh, begitu ya? Karena perempuan itu Iya. dari sandal saya coba pilih. Oh, begitu. Sedangkan untuk di kaki dia pilih, apalagi untuk di hati. Oh, begitu ya? Dia percaya sandal ini. Oh, begitu. Oh, jadi bagaimana selesaiin dan? Cari perempuan lain? Senangnya papanya. Oh, berarti papanya pelari juga? Jadi, bagaimana sore ini? Bersaing saja. Kau mau bersaing? Mana dulu? Saya lihat dulu orangnya. Oh, lebih kencang juga dia. Mana FB mu? Kasih lihat dia. Kita lihat dulu. Bukan FB mu. Kasih lihat dia. Lupa kata sandi. Tunggu, sabar. Ada juga pakai itu. Ada. Itu. Mukanya sendiri. Itu kamera depan. Kapan itu? Nanti tayangnya nih, nanti tayang di YouTube. Sekarang kami. Semangat juga saya. Ternyata anak. Bukan saya baru dia merekam. Tidak betul juga. Aduh. Kau itu mau bersaing gitu. Gak mau. Diri sendiri nih. Bersaing untuk diri sendiri. Ada kadang-kadang kau ini apa nih? Iya, sesat kan? Sebut kan? Iya, gara-gara apa itu? Cuma untung ada temanku satu. Oh iya, dia mau sembuh kau Iya, ya? dia mau sembuh. Oh, makasih. Jadi bagaimana yang hari kemarin? Boleh. Zen juga itu hari kemarin. Yang mana? Ada itu yang jilbab merah itu Gaga. Hati-hati bahasamu, jilbab merah. Jilbab hitam Ya kemarin. jilbab itu iya, jilbab itu tadi kemarin. Iya. Jangan coba yang pikir. Yang anu itu Olga itu ya. Dia tanya-tanya ente. Oh, Olga anu. Bagaimana nih? Yang kemarin. Iya, yang apa baju apa? Jual apa? Kita ada. Kita ada. Iya, nota dadanya itu. Iya. Bayaran betul adanya? Ay, baru kau tahu. Nanti waalaikumsalam. Dari mana kau? Aduh, pesek. Pesek. Jaga mulut. Iya, silakan. Aduh. Silakan. Iya. Bareng kita ini. Sama-sama datang ya. Ini Sudah sama itu. sebentar nanti saya pindah gampang. Iya, tuh bilang gitu nah, iya. Jadi apa ini ribut-ribut? Saya dengar baku taruh apa? Ya biasa. Cuma Slot bukan? Karim. Oh, kau ini apa kan? Iyo. Sana bandangnya kayaknya. Tunggu, saya lagi. Ini kami Supaya jadi kita Lena salah kaliru nanti. Coba gimana? Jadi supaya tidak salah. sebelum beliau sepatah dua kata, Iya. saya kenalkan dulu ini kepada seluruh kampung Saraba. Iya. Karena kepala desa kemarin PJ kita itu ada sedikit ditarik kembali ke pusat karena Iya. PSU. Oke, iya. Kayak banyak sekali masalahnya kita ya. Jadi langsung beliau menggantikan kabupaten yang di PSU itu jadi PJ Bupati. Beliau adalah PJ Bupati Kepala Desa baru. PJ Kepala Desa Saraba baru. Jangan ngomong-ngomong dari Hambalang ini. Desain di gambar. Jadi ini yang tiga ini Nah, kalau tiga ini PJ juga ini? temannya Galang. Ketemu di jalan tadi. Jalan tadi ketemu pas FDS bawa anu sekalian kita menuju ke sini apa saja tadi jalan perempuan apa Aduh. jelas lah. nah doang ini Sama tutupi kamu buka ya? doang ini Kenapa orang ini apa? pakangnya di bidang itu Oh, iya. Jadi teman-teman dari KPKST, KPKPST, Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah. Oh, jangan kamu salah-salah mempermainkan perempuan Tapi Main tadi. iya. Kita orang ini. Apa cuma? Cuma. Ya ada nomor-nomornya siapa di sini? tapi tadi Facebook itu sama dia Oh, mukanya sendiri. tapi sebelum teman-teman KPKST ini kita dengar dulu suara yang Pak Kades. Iya. Oh iya. Inilah Kampung Saraba Semoga Pak bertahan. Kades. Iya. Tidak ditarik-tarik lagi. Iya, saya ini ditunjuk oleh pemerintah Pusat. jadi PJ di Kampung Saraba. Iya. Jadi saya ditanyakan saya bersedia karena saya cari kesibukan. Oh iya. Kalah kemarin nih. Jangan begitu. Jadi ya pemerintah ini jangan ada kekosongan. Ya, betul Pak. Walaupun
walaupun kita skala di Desa. Iya. jangan kekosongan, karena sekarang ini dari pusat sampai di daerah harus bergerak. Harus bergerak, jadi saya ditunjuk, ya saya siap untuk Sama. Hati ini menjabat lagi jadi kosong. kepala desa Kampung Saraba. Iya. Oh, iya. Tapi kami punya program tiada pajak-pajak masyarakat toh? Hah? Tiada pajak-pajak masyarakat. Sekarang ini efisiensi. Siap. Iya, iya. Potong di sini saya nanti Pak. Nah, terus yang sana ini apa? Nah ini teman-teman ini. Iya. Hubungannya dengan perempuan. Sebenarnya apa itu KPK PST itu KPK Kak? PST. Iya. Bergerak di bidang apa dia? Apakah cuma perlindungan perempuan saja atau? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Mas, sudah diterima di sini. Ya, Iya. Tapi tiada minum ini. Saya sebentar. dalam proses. Minta maaf sebelumnya, baru kita tamu yang begitu. Bagus. Inisiatif. Iya, jadi apa namanya? Biasa dibahas lebih dalam. Efisiensi tadi apa kita Lagi efisiensi. Kena di tes. Pak Kades kopi. Iya. Iya. Silakan Oke, Kak. terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irawan. Saya mewakili lembaga yayasan KPK PST. KPK PST ini mungkin orang dulu sebutannya itu adalah LSM. Oke. Ya, mungkin zaman sekarang pasca bencana orang sudah bilang NGO. NGO. Atau bisa dibilang sekarang itu yayasan. Mas. Oke. Jadi memang yang KPK PST ini bergerak di isu perlindungan perempuan, isu pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Jadi KPK PST itu kelompok perjuangan kesetaraan perempuan Sulawesi Tengah. Perjuangan. Serius betul kamu ada yang Nah, ini perempuan. Perempuan, ya. Iya, harus serius. Betul. Ya. Jadi kalau kayak tadi itu perempuan sudah dijadikan taruhan supaya bisa didamai itu termasuk itu. Sekdes ini minta di. Kalau itu serius. Boleh jadi terus. Ya, silakan Kak. Oke, kalau dibilang apakah ada hubungannya, kembali lagi konteksnya seperti apa. Oh begitu. Terkadang mungkin salah satunya adalah ketika ada perempuan yang biasa dirangkul, mungkin biasa juga yang kayak dirangkul seperti ini kan. Kalau ada perempuan merasa nyaman ya itu tidak bentuk kekerasan, betul. Tapi kalau ada perempuan yang mungkin dia tidak nyaman dirangkul sama lawan jenis, itu bisa saja masuk dalam bentuk sebuah kekerasan. Ingat tidak boleh sembarang. Popolo. Begitu barangku. Gile. Tapi kami dengar yang baru, katanya ada lagi kekerasan apa online. Iya, betul. Maksudnya kami Bagaimana lagi nih? dilempar dengan HP tidak? Kalau itu langsung. Iya. Iya. Ya, Cuma saya sini. Bandang mana? Bagaimana itu Kak? ya KBGO ya. Iya, KPGO. Kekerasan berbasis gender online. Berarti kekerasan yang dilakukan di media sosial biasanya atau tidak secara langsung. Contoh mungkin biasa kita lihat juga di zaman sekarang mungkin orang saling komentar sara menimbulkan seperti itu kan atau Komentar pengiriman vulgar. betul pengiriman foto-foto Vulgar gitu. Di Facebook kan banyak begitu. Oh, itu masuk kekerasan Iya. juga ya? gender online betul. Dan Dan mungkin salah satu beruntungnya kita di Sulawesi Tengah itu adalah Sulawesi Tengah salah satu wilayah yang sudah punya di Kapolda itu sudah punya cyber kan, Oh iya betul. Cyber ini untuk internet media sosial, kejahatan di media sosial itu dibanding Makassar, Manado itu kayaknya belum ada. Mau bertanya ini sedikit. Iya, silakan Pak Masalah PJ data tadi ini. nih. Iya, Pak Kades ya. Kades PJ. Kades PJ. Kalau sekarang ini di kekerasan perempuan itu kasusnya itu paling banyak dari apa? Kan banyak ini. Kayak contoh umpamanya KDRT Iya. atau ya, KDRT itu apa dia punya penyebabnya gitu. Dampak sampai terjadi. Dampaknya data mana yang paling banyak Maksudnya pemicu atau faktor? Pemicunya. Faktornya ya. faktornya. Nah, oke. Kalau itu selama ini memang di tahun 2024 itu dari yayasan kami saja itu bisa mencatat ada hampir 93 kasus. Itu khusus kami. Di Sulawesi Sulawesi Tengah. 2024
Itu khusus dua kabupaten saja yang kami tiga, sorry. Satu dengan kota Sigi, Donggala sama Kota Palu. Itu ada 93 kasus yang kami catat. Itu khusus di yayasan kami. Itu di Sulawesi Tengah ada cukup banyak yayasan untuk pendampingan korban. Nah itu pemicunya tadi apa? Nah, pemicunya sendiri itu kebanyakan pasti faktor ekonomi. Iya. Itu yang pertama. Ekonomi ya, karena apalagi mungkin kita sama-sama lihat pasca bencana kemarin banyak pekerjaan yang hilang, terus disambung dengan COVID juga kemarin ya. COVID, jadi banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga itu bisa menjadi pemicu salah satu terjadinya kekerasan. Contohnya itu Kak, Kenapa dia? yang penjaga warung ini, Korban dia? dia kuliah di hukum, tapi ujiannya ekonomi terus tiap hari. Tidak Lawan ya. Sabar. Nah tadi itu Oh berarti faktornya kebanyakan tentang dari dampak bencana kemarin. Itu dari PJ yang lama. Kalau ada Kades yang lama terjadi lagi. tapi Oke, jadi ekonomi. Berarti kalau di Kampung Saraba ini Pak Kades, kira-kira bagaimana mengatasi ekonomi supaya tidak terjadi kekerasan? ya otomatis ya di kampung sini harus kita berkreasi. Betul. Ya. Berkreasi. Jadi, Menciptakan lapangan kerja. seperti itu. Jadi ya kita sebagai pemerintah Desa. Kampung Saraba ini harus berkreasi tentang membuat program ekonomi ya supaya menurunkan karena kasus kekerasan yang dari itu kan pemicunya kan ekonomi. Betul. Ekonomi. Sebagai tokoh pemuda Komio harus Kemarin kan gerakan ya, harus ada gerakan. Hari internasional apa? Women Day. International Day. Iya, itu apa Coba itu? Saya kalau tidak paham. kalau kau ngomong itu definisinya bukan jelas. Bahasa Indonesia saja. Itu Hari perempuan sedunia. Internasional. Nah, itu apa itu? Iya. Ya, oke, sebelumnya ini saya bawa adik-adik saya. Oh iya. Ini dari mana? Dia ini namanya mereka ini dari komunitas yang dibawahi sama KPKPST namanya Relawan Muda. Oh, relawan muda bagaimana? Ya. Nah, Relawan Muda ini mereka Kaget saya. tidak tahu karena saya ada cuma suara sama bukan orangnya. Iya. Saya kepala berada di sini. Anu lah kayak naik angkat ya. Turun di mana? Turun di mana? Tidak apa-apa begitu memang dia itu. Ya silakan. Gimana Kak? Oke, jadi mereka ini kita bentuk dari beberapa desa, ada 45 desa di wilayah kerja kami di Sigi Donggala. Jadi tiap desa itu ada perwakilannya yang masuk, jadi kita jadi satukan. Di mana harapannya pemuda ini bisa menjadi kayak tameng lah untuk teman-teman sebaya mereka. Karena banyak kita lihat ini anak muda senangnya bercerita yang sesama muda juga gitu kan. Kalau kasus mereka pasti agak sungkan untuk bercerita dengan orang yang lebih tua dibanding mereka. Ini mereka ini dari Donggala deh. Dari Donggala. Nah ini dari Sigi, dari Sigi. Oh berarti ikut juga dalam Relawan muda ya? Relawan muda apa Betul. namanya? Kalau kita juga ikut bisa. Umur berapa kamu? Saya 25. 30. Sampai bisa. Ada lagi. Ya ada standar umur ya. Sebenarnya tidak sih, cuma memang kita batasi ya paling banter itu di umur 24 lah ke bawah. Oh standar itu ya. Iya, tapi yang belum menikah ya. Oh iya. Jadi walaupun dia ada yang 19 tapi sudah menikah itu tidak bisa lagi jadi pemuda. Saya tertarik tadi itu Pak Kades, kekerasan berbasis gender online ya. Itu kalau pencegahannya itu supaya Pak Kades, supaya kita ini Iya, ketua Pak, Karang iya, Taruna Pak. tahu supaya bisa kita umumkan juga sampaikan kepada masyarakat Kampung Saraba. Maksudnya pencegahan supaya tidak ada kekerasan berbasis online. Karena itu baru bagaimana? Mungkin Oh iya, kalau itu biasanya kan untuk pencegahannya itu kan itu biasanya terjadi perempuan. Ada juga laki-laki, cuman lebih besarnya itu kan biasa perempuan toh. Jadi kayak kalau untuk pihak saya, menurut saya sendiri karena saya perempuan. Iya. Jadi untuk pencegahannya itu kayak harus lebih memprivasi lagi tentang data diri, kemudian mengatur kembali kayak kata sandi media sosial yang supaya tidak bisa dihack orang begitu dan supaya lebih kuat begitu. Untuk privasinya ya, Iya, privasinya ya. privasinya kita. Kemudian jangan terlalu mudah untuk percaya dengan orang yang baru dikenal. Contohnya kayak minta kirim pap, kemudian dari situ dia bisa kayak pancing lagi untuk kirim yang lain. Iya begitu. Iya kayak selfie begitu. Iya cuma itu aja sih. Kebiasaan. Dampak pencegahannya. itu komentar di Facebook apa? Iya. Iya, berarti apa tadi berbasis apa tadi? Berbasis Online. online. Berarti dia secara tidak langsung seperti itu ya. Iya. Kayak buatannya nomor Iya. dan sebagainya sampai unsurnya ke sana lagi toh. Cuma kebanyakan biasa main hack ya.
Ya. Akunnya itu jangan Ya memang dienter. sekarang itu kalau set banyak sekali terjadi, apalagi itu mohon maaf ini yang Apa ini? micet. 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 Oh, Iya. aplikasi hijau. Aplikasi hijau. Aplikasi jelas, aplikasi hijau yang. Tapi itu kan anu Pak, sama-sama mau. Deal. Biasa kan dia pakai fotonya orang. Iya, biasa begitu. Banyak sekali. Pengalaman Pak. Tidak, iya. Saya ini kemarin di anu di luar kota. Iya. Saya lihat saya punya ini Teman-teman. di kantor. Apa dorong korek-korek ini? Iya, memang katanya banyak foto-foto palsu. Saya dengar obat cerita. Oh, apa itu? Oh, saya ditipu kenapa? Saya pergi, saya lihat di fotonya di sini, begini fotonya, pas saya pergi beda fotonya. Berarti masuk juga itu berarti ya. Iya. Berarti mau pakai nama wajahnya Wajah orang. orang. Bayangkan kalau keluarganya lihat tuh. Ya, betul. Berarti itu kekerasan bukan dia. orang. Kalau bukan dia. Konsep pengalaman kasihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Kadus. Nih, Pak Kades. Sama diri sekali. Iya, saya takut dengan bahan Sama diri sekali, saya berdiri sekali. Saya hargai dorong doang. Kita kamar pindah kita. Kan di situ aja. Tidak, pindah kita. jangan ke situ. Saya. Saya di sini Kak. Oh iya. Oh, apa nih? oh berarti faktornya ekonomi ya. Betul. Itu pemicu paling tinggi sih sebenarnya kalau kita. Itu paling tinggi. Selain mungkin yang mengikuti mungkin ada biasa. Contoh kasusnya satu aja, apa kira-kira? Iya, sudah ada Ekonomi. kasus iya. Banyak apa gitu? Sekarang begini, mungkin contoh kecil yang kita lihat itu pada saat pasca bencana, ketika tidak adanya pendapatan atau pasca covid kemarin tidak ada Menafkahi berarti ya. tidak menafkahi sehingga di lain sisi istri banyak menuntut, ada tuntutan tidak kerja, guys. tidak punya penghasilan sehingga terjadilah kekerasan seperti itu. Jadi betul itu udah waktu saya menjalankan di Kampung sebelah. Iya. Data yang saya dapat itu kita itu tingkat perceraian paling tinggi. Wow, di Mungkin sini saya pikir itu kekerasan, atau cemburu pihak ketiga. betul. Ternyata tidak, ekonomi. Nah, ini sudah Pak Kades yang kita bilang tadi, anaknya Pak Kadus, dorong dua ini. Oh tadi hari Ini Ini sudah. Makanya kita orang ini ya seperti itu, dipindahkan tempat duduknya. Tapi tetap ada jaraknya ya. Kalau bilang Hamdan, ambil bagian sini saja. Nah, Kak, kalau main nanti tidak diminta-minta ini Pak Kades, toh Iya. ada ternyata yang tidak dengar kita punya himbauan. Iya. Nah, ada ditemukan kita punya warga. Iya. Terjadi begitu tuh bisa di bisa didampingi atau dilaporkan ke KPK PST ini. Oh boleh sekali. Oh begitu. Iya. Yang pasti Bentuk pendampingannya seperti apa? terkadang kita kan menerima aduan dulu nih. Heeh. Khususnya kalau kasus KDRT kita terima aduan, korbannya yang langsung melapor. Jadi bukan kita yang datangi, karena terkadang kan kalau korban KDRT jarang yang mau melapor karena pemikiran mereka adalah itu tadi ketergantungan ekonomi pasangan kepada suami sehingga ya sudah nggak apa-apa lah dipukul terus. Ya, itu juga karena masih cinta tuh, Nah. jadi kayak tidak mau melapor. Oh, masih cinta. Ini sudah coklat. Jadi tidak mau melapor. Tapi terkadang Pak Kades bukan cuma dalam keluarga, orang pacaran saja itu terkadang sudah di babak belur dia masih bertahan karena kenapa coba? Iya, tangi rasa coklat. Ini kau pernah dibikin begitu? Ada yang Mbak DM atau Rere, siapa tahu pernah yang Mbak DM minta Atau Rere mungkin. apa begitu. Ini pertanyaan realitas ini. Tadi kita baru pulang taraweh Pak Ustaz, Pak Kades. Iya Pak Kades. Jadi tadi tuh banyak sekali kita lihat berita-berita viral sekarang. Berita-berita kayak ada temennya Kak Vini tuh. Masalahnya dia di feed call. Dia lagi video Dia video call call. dengan pacarnya. Terus ternyata pacarnya screen Rekor. Terus jadi hasil screen record itu jadi kayak ancaman untuk Supaya tidak putus. Apa yang menjadikan ancaman? Nah, cuma video call. berarti buka iya. Ada video call yang ini. Video call intim ya. namanya itu VCS. Betul. Video call sholat. Saya kira VCS video call sleep. Oh begitu. Tapi kalau begitu bisa dilaporkan Kak? Bisa. Maksudnya bukan dia yang lapor, kan dia tidak berani melapor ini.
Pihak kita lain, jadi kita orang iya lainnya. kita sebagai Sebagai teman kita saksinya, kita kan? mau Bisa, laporkan bisa. gitu bisa. Nah, makanya kalau di online itu bisa melapor di mana dia postingan itu dikeluarkan. Vendorsnya di mana itu bisa melapor ke situ. Jadi paling cepat itu sebenarnya untuk pencegahan itu untuk bisa menutup foto yang disebarkan itu kita melapor ke di mana dia seperti mungkin di Facebook berarti lapornya ke Facebook gitu kan melalui akun apa. Kalau di Twitter bisa melapor ke Twitternya langsung. Kalau melapornya ke mana Kak? Kantornya di mana atau? Oh, dia hubungi bukan siapa? dia tidak punya kantor, dia via itu apa? Kayak Website. bukan kayak ada Langsung ke aplikasinya. bukan aplikasi, dia kayak nomor kontaknya langsung untuk bisa melapor. Oh, ada narahubungnya. Betul. Oh iya kan terdata itu ya. Oh berarti KPKP apa? KPKP. Hanya untuk pendampingan saja. Pendampingan. Iya, kalau Dampingan. online ya maksudnya cuma kalau yang ketemu langsung kita dampingi sampai di pengadilan, Bang. Terus aku aja. Grogi kayaknya. Dia grogi. Grogi apa? Jualan pula. Tapi saya penasaran tadi yang kakak bilang itu kan bukan cuma perempuan yang mendapatkan Kekerasan. kekerasan seksual, laki-laki juga. Nah itu bagaimana laki-laki itu? Serta Uga pernah mengalami itu. Apa saya pernah juga di DM orang India. Kebanyakan itu di Iya, Facebook. orang India banyak di Facebook. Namanya itu muka mana? Orang India. Muka mana? Terserah muka mana. Baru Bapak VC tiba-tiba. Baru kamu udah angkat. Sudah angkat. Kalau laki-laki itu bagaimana? Bisa juga kita melapor. Paham dulu deh. Ya itu disebut Dia melapor sendiri juga. kalau perempuan kan biasa disebut kan pelecehan toh. Iya. Kalau laki-laki belum Bisa juga pelecehan, bisa. Lucu. Makanya kalau dalam rumah tangga ada namanya Undang-Undang PKDRT ya. Undang-Undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi siapapun yang tinggal dalam rumah tangga itu entah dia pembantu, orang tua, keponakan, tapi selagi dia satu rumah mendapat kekerasan dia bisa menggunakan itu Undang-Undang PKDRT. Kalau yang belum menikah, Boleh, bisa juga. bisa. Kan tinggal dalam rumah. Tinggal dalam rumah. Tidak, maksudnya kalau online tadi apa? Gender Oh, online. bisa. Semua bisa. Oh, Paham? Iya. kayaknya dirasa dulu. Supaya bagus Tapi banget. biasa kalau laki-laki kan kalau perempuan yang melakukan kita diam. Iya. Kalau laki-laki Kalau laki-laki apa ini? Ya, biasa begitu. Apa namanya tadi? Apa? Terserah kau. Mau kemana? Mau ke mana orang ini? Selama ini di KPKST ini sudah ada kasus yang didampingi. Sudah. Sudah ya. Dan itu berhasil semua diselesaikan atau Tidak semua diselesaikan, terkadang ada nah ini satu Pak Kades. Saya harap di Desa Saraba ini kan mungkin kita bisa kerjasama dengan juga nih, lembaga adat. Oh iya. Karena kami terkadang benturnya dia di lembaga adat ketika ada kasus kekerasan seksual yang harus diselesaikan secara adat. Cuma kita orang tidak jadi, karena lembaga adat sudah. Soalnya kemarin jadi. Baru ada lembaga adat. Oh, kalau jadi pasti kaget saya. Betul, jadi mitra. mitra ya. Iya, jadi karena banyak kekerasan seksual harusnya memang itu tidak boleh diselesaikan di level desa atau melalui mediasi kan, betul. Karena tapi banyak kita temukan adalah desa, bukan desanya sih sebenarnya, lembaga adat karena dianggap orang tua, Iya. dihormati di desa, jadi kepala desa pun kayaknya tunduk sama lembaga. Tapi saya pikir semoga di Kampung Saraba tidak Tidak, di sini tidak. ada. Kita Ketua Pak Kades bagaimana untuk lembaga adat? ke depan? Jadi begini, Ya. Kanan. Iya. Jadi begini, kami masuk menurutku. Bagaimana Pak jadi Kades? sebenarnya penyelesaian masalah itu tidak semua serta-merta harus ke hukum. Ya, kan ada masalah ringan, ada masalah berat. Nah, sebenarnya kalau ada masalah kasus di Kampung Saraba ini, kita menyelesaikan secara kalau keluarga, tapi sama-sama bisa kooperatif. Ya. Nah, baru ya sudah. Mungkin ada hukum-hukum adat yang dilaksanakan, bahwa yang dikorbankan ini bisa menerima, tapi ada hukum adat yang tapi tidak langsung ke ranah hukum yang kan kalau ke sana semua kan pasti ada dendam. Nah itu makanya harus ada lembaga adat itu
Makanya kok jadi kemarin. Kebetulan ini ketua adat sekarang. Makanya kayaknya kita harus buatkan juga program karena kan kebetulan di kampus Saraba kayak tadi pas kita mau kemarin dari masjid itu banyak laki-laki yang catcalling gitu. Iya kan, sweet Senior catcalling. Iya. Ah, bisi ya. Cat calling, Pak. Cat kucing calling memanggil. Maksud gimana? Coba contohkan maksud. Oh, sekarang ya 2025 begitu ya. Jadi biasa kan kita kalau tengah malam kan mau beli mie kan was-was juga Pak Kades. Oh, beli mie. Jadi Nah, problemnya tinggal kan GoFood. Jadi buat tidak nyaman gitu. Bagaimana gitu Pak? Itu bagaimana Pak termasuk untuk kekerasan khususnya Yang mana ini? Jaga- Yang mana? Kalau Pak Kades tinggal kebijakan. Betul. Jadi kira-kira bagaimana kira-kira dengan kasus yang tadi? Pak Kades ini bola muntah. Tidak karena merasa risih. Ini lagi efisiensi. Betul. Vini merasa risih tuh. iya. Ya mungkin yang di ujung itu lagi bicara. Apalagi dia jadikan kayak tadi kan ada yang cerita dia dijadikan barang taruhan memangnya perempuan barang. Siapa itu? Siapa? Mana? Jelas Ah itu. Pak kau juga bahaya Pak itu satu. Bagaimana tuh Kak? Jadi kalau misalkan dia itu tadi kayak sut-sut begitu kayak QQ begitu, Iya. sebenarnya dia terkena pasal. Oh, ada pasalnya. Pasalnya apa? KHUP pasal 291. Coba baca sekarang. Mana? Tidak sempat. Mana apa? Buka Google. Ya, buka Google. Apa bunyinya? Kalau di situ tentang pelindungi yang maksudnya secara non fisik begitu ya. Kayak tadi begitu. Terkena pasal. Non verbal ya. Oh, berarti itu bisa dilaporkan juga itu Kak? Bisa. Catcalling itu. Termasuk kekerasan juga ya? Iya. Oh, Karena dia pelecehan seksual secara verbal. ya, karena dia masuk di undang-undang TPKS yang baru disahkan. Berarti apa-apa ini sensitif ya. Oh, Padahal kita cuma sut. Kenapa sut? Mama pesan TPPJ tadi. Gara-gara sut. Tapi ada juga loh Kak, tetangga Kak. Halo. Jangan lihat di sana. Saya dorong. Tapi ada juga Kak tetangganya kita. Jadi dia ini sebenarnya kekerasan dia nyaman dengan kekerasan itu. Jadi kayak begini. Jadi kayak begini. Contoh ada satu tetangganya kita, dia ini sudah kena kekerasan. Tidak KDRT. Jadi dia Maksudnya dia sudah sakit-sakit tetap dia bertahan begitu. Iya, jadi dia ini sudah kan suaminya ini tidak bekerja. Jadi hanya si ibu ini yang bekerja. Tapi setiap harinya suaminya ini hanya tidur di rumah. Hanya itu saja yang dia lakukan. Kalau dia sudah stres, sudah kayak tidak tahu apa lagi dia mau lakukan. dia pukul lagi istrinya. Tapi habis itu dia minta maaf lagi. Jadi istrinya ini kayak luluh lagi. Akhirnya jadi kesalahan yang berulang. Nah, kita kan sebagai tetangga kan kayak tidak ini melihat atau tidak tega. Jadi itu kayak mau dilaporkan tapi dia tidak mau. Itu bagaimana kita menanggapinya, Kak? nah memang kalau kasus KDRT ini dia siklusnya ini bakal berputar. Iya. Kebanyakan ya kita lihat. Maksudnya? Begini, dia dari melakukan kekerasan, Iya. seperti tadi diceritakan. Oh minta maaf. Minta maaf, akhirnya terjadilah bulan madu, Iya. hamil lagi, Masa romantis. Setelah itu terjadi lagi kekerasan, itu bakal berulang, tidak bakal putus. Nah itu apa yang bisa menghentikannya itu adalah si pasangannya sendiri, korban yang mungkin bisa menjadi korban kan, itu yang bisa melapor untuk memutuskan. Selama dia tidak melapor, mengambil tindakan, tapi yang baik kita lihat itu pasti berulang, karena siklus kekerasannya itu pasti begitu terus. Jadi Mau pisah yang suami dia sembunyi buku nikah bagaimana? tapi ini Pak Kades perlu kita bicarakan juga sama Ketua BPD. Nah, Untuk dalam proses rekonsiliasi dengan adat apa tuh? Karena yang begini ini bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memang betul-betul Panjang umur Ketua BPD. Ketua BPD ini Pak Kades. Oh iya, sudah PJ Kades. Iya, PJ Kades kita. Ganti terus tiap PJ Kades. Siap. Ketua BPD sini. Siap, Pak Ketua. Pak Ketua BPD, bagus samping di Pak Kades. Iya. Tapi di sini bagus saling saya. Semua sidang. Aduh, sakati ini. Jadi ini Lama kita muncul. Iya lama Rapat muncul. tadi toh? Lagi rapat tadi. banyak agenda yang banyak. Saya Diwakili tadi. Diwakili. Saya Safari Ramadan tadi. Ketua BPD. Tapi tidak ditoli-toli. Di dalam kok. Oh, dalam kok. Di kampung Saraba. kenapa ke situ? Tidak sampai Ramadan. Rapat apa tadi kita? Jadi kita ini rapat
karena maraknya kekerasan terhadap perempuan. Baru kan Kejadian juga bareng ini. Dia kau nih belakang di briefing. Jangan. Nah tadi ini Pak PJ Kades, saya ini ditanyai oleh masyarakat persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik formal dan informal ini. Kan beberapa persoalan-persoalan yang ada. Saya bilang saya susah. Kenapa? Karena sampai hari ini sampai bahu tidak ada satu perempuan pun yang bersandar. Makanya saya bilang ini, aduh harus bicara sama PJ Kades yang baru karena beliau lebih ahlinya ini saya bilang. Nah mungkin ada arahan dari Pak PJ Kades ini. Saya carikan. Memang Dandi suka tembak-tembak. Dia kira Kadis kemarin. Kita cari. Kalau ini 5 tahun ke depan sudah pasti Pak. Lantik 2029. Gila berarti. Bukan aklamasi, reklamasi Pak. Pak Ketua BPD, ya memang dari Hambalang ini. Jadi kegiatan apa kita mau bikin? Dalam rangka apa? Jadi dalam rangka International Women's Day, International Women's Day Pak. Jadi kita pikirkan bagaimana kita membuat satu agenda yang kemudian semua mata tertuju kepada Kampung Saraba, memperhatikan persoalan perempuan yang ada di daerah ini. Bagus tuh. Boleh? Boleh tuh. Nanti ketua panitianya Uga. Ya. Boleh? Boleh. Nanti bekerja sama dengan ketua Karang Taruna juga. Oh, siap. Tapi bagaimana Uga? Bisa kira-kira itu apa kira-kira hal yang kita mau bikin konsepnya? Cuma Pak Ketua ini agak lagi efisiensi nih. Oh, efisiensi anggaran. Jadi kegiatannya nanti mungkin di efisienkan dia punya makanan. Cuma di Impres 1 itu Pak PJ, saya lihat memang tidak ada penekanan memang secara kegiatan seremonial itu harus dibatasi. Tapi kan perempuan ini persoalan tulang rusuk. Jadi memang hal yang tidak boleh diefisiensi di persoalan-persoalan. Tapi kalau persoalan perempuan yang sakit hati itu kekerasan enggak? Iya. Pertanyaan pribadi. Personil Black and Pain itu. Tapi Pak Ketua di sini juga kita ada kehadiran KPKPST. Kader muda juga. Kelompok perjuangan. Apa itu KPKPST? Jelasin oleh Pak Ketua. Itu kelompok perjuangan kesetaraan perempuan Sulawesi Tengah. Luar biasa. Bisa kerjasama nanti kita. Ya, kita buat MOU kan, kerjasama bersama. Nah, dalam hal ini juga memang ya seperti kalau perlu kegiatan yang kita akan gagas libatkan KPKST. Betul. Bagaimana Pak Ketua? Boleh? Cocok, boleh tuh Pak Ketua. Dia ini mengetahui segala macam hal. Artinya makanannya tahu semua. Pak Ketua tahu segalanya. Tahu semua. Dari tempe. Ada belum digoreng. Tapi KPKPST akan ada kegiatan juga atau akan ada yang dilakukan dalam rangka International Women's Day sama seperti kita orang atau? Oh ya, rencananya juga kami bersama hampir lebih 20 yayasan di Sulawesi Tengah itu akan membuat momentum ini, namanya itu ada diskusi publik. Diskusi publik ya? Apa tuh? Rencananya di minggu ini, akhir minggu ini, kita akan libatkan semua lembaga-lembaga sampai mungkin ada beberapa pengambil kebijakan ini. Ya, stakeholder. Oh ya, ada temannya Dandi di DPR, aman? Ya. Oh, BPD. Jangan dibawa ke kehidupan nyata. Iya, jadi di sini kan ada Bapak BPD ini. Harapannya nih Pak, mungkin nanti di Desa Saraba atau bisa aman, minimal ada anggaran untuk perempuan. Ya. Itu. Padahal saya selesaikan Pak. Kalau perlu kita masukkan dalam mandatory spending itu. Mandatory. Mandatory spending itu adalah penggelontoran ADD yang kemudian diatur angkanya minimal. Seperti pendidikan 25%, kesehatan 15%. Jadi, tolong jangan terlalu pintar, kelihatan boros semua. Kan beliau kan ketua BPD itu. Dia harus menjelaskan juga. Harus menjelaskan. Jadi maksudnya menyederhanakan bahasa. Jangan nanti kita salah paham tuh. Katanya ada dananya, ternyata ada. Ada. Step-step kan begitu. Oh, ini Ketua Arif, Pak Kades belum bicara juga saja. Iya. Masalahnya dua, DP kunci sama Pak Kades. Pak Kades harus ada perdes juga. Bagaimana kita melindungi perempuan. Jadi memang sekarang ini efisiensi itu perlu. Karena selama ini kan banyak dana yang tidak tepat sasaran. Bazir. Di mana? Di Kampung Saraba itu. Harus diperjelas. Mau dijelaskan Pak. Bukan diperjelas. Sama Mbak serius sudah. Silakan Pak Kades. Nah, jadi
anggaran tepat sasaran, efisien itu perlu sekali. Tinggal nanti efisiennya itu, anggaran yang kita efisien itu harus tepat sasaran. Begitu mungkin Pak Ketua, nanti Siap. Pak Ketua yang ketok gitu. Iya. Baru jadi PJ Kades ini Kak Arif. Kalau jadi wali kota lebih ngeri, Pak. Tali. Bisa kamu juga tidak baku colek di depan tuh. Keluarga sedikit. Tapi kalau soal perempuan, kita kan laki-laki pasti punya quotes. Dan saya sering dengar quotes perempuan itu dengan Pak Ketua Uga. Sepatah dua kata dulu. Kalau apa tadi kita bilang? Quotes tentang perempuan. Oh, salah bahasa. Oh, bagaimana? Kalau coach bukan dia ini lama di coach watai. Makanya Oh, tapi ada. Dia sudah siap. Coba kata Ketua. Coba dikasih dulu Pak Ketua. Itu mau dibaca dulu ya. Lupa. Jangan salah nomor apa itu. Daun padan ku tanam di halaman. Cakep. Kalau berkenan bolehkah kita Apa kasih jelas. Bolehkah kita ketawa bareng? Jadi boleh Tadi kita tunggu quotes bukan pantun. Kalau quotes lagi ya? Iya. Quotes. Perempuan itu harus Cakep. Perempuan itu harus dihargai. Berapa? bukan. Dengar dong. Perempuan harus dihargai karena perempuan itu adalah salah satu bidadari yang selama kita nanti di surga nanti. Tapi kalau memang bidadari hanya untuk di surga, Bapak Vini di sini. Karena dia salah satu wanita tercantik di kampung Surabaya ini. Masuk. Lagi. Minta tolong kameranya. Dua ini dia ambil. Saja. Kemarin cuma dipotong-potong, ini dua ini saja ambil dua ini. Ada. Tapi Kak, saya mau bertanya dulu sama kakak yang di ujung. Kak siapa? Kak siapa tadi namanya? Harun. Nah, bagaimana cara menampingi korban kekerasan gender online tadi itu supaya tidak trauma? Iya. Biasa kan itu sampai terbawa kehidupan pasangannya selanjutnya. Mental health yang biasa dikenal mental health-nya. Kesehatan mental. Tema kok nanti. Kalau misalkan bicara tentang pendampingan mungkin kita sebagai calon muda tidak untuk mendampingi. Jadi maksudnya kita mengambil dia, kita langsung rangkul, maksudnya rangkul begini. Caranya bukan. Kayak misalnya kita bujuk dia baik-baik, bisa ada dia takut melapor ke siapa, kita temani dia, ambil hatinya. Terus kalau misalkan dia sudah mulai kayak tenang, langsung kita lapor ke KPK PST. Berarti tidak langsung. Pendampingan mungkin seperti itu. Ada enggak Kak yang habis pendampingan terus ada dampak psikologi yang dia rasakan? Mungkin. Jadi depresi kah? Iya, ada. Ada. Apa itu? Bisa jadi kayak begini, dia takutnya pada saat ada nomor baru kayak Facebook tadi, misalkan ada orang yang mengirim video porno gitu, tidak dikenal kan, tiba-tiba kayak langsung bilang ke mamanya, mama apa ini? Gitu, kalau kita orang apa dulu? Kita langsung ke saya Pak. Jadi kalau begini misalnya kalau untuk anak sekolah pendampingannya itu bagaimana? Kalau anak sekolah yang dapat kasus seperti begitu? Kalau anak sekolah pertama kita harus pertama dari gurunya gitu. Mungkin begitu, dari orang tuanya dan gurunya. Itu pendampingan sebenarnya. Kita maksudnya memberikan edukasi kepada guru dan juga orang tua supaya anaknya lebih terjaga lagi gitu, saat menggunakan online. Berarti perempuan-perempuan ini harus lebih aware lagi ya Kak? Harus aware. Jangan takut untuk melapor kalau ada hal-hal seperti itu. Jangan takut speak up. Betul. Lebih perhatian, lebih peduli lagi dengan hal seperti itu. Begini, Iya. Pak Asep. Iya. Ternyata saya dengan Hamdan harus lebih bagus lagi speaking head-nya kita ya. Maksudnya kita punya bahasa harus lebih lagi formal. Ditinggi kita doain. Speak sana, speak situ. Ternyata kita di head di sini, Tapi Kakak Iki, kan ini mau International Women Days kan? Iya. Apa ada kegiatan yang mau dibikin dari KPK PST
Itu tadi Diskusi tadi. publik, ya. Selain diskusi publik, Mungkin ada banyak momentum, mungkin sepertinya kita akan audiens dengan pemerintah pusat mungkin. Jadi nanti rencananya hasil dari diskusi publik ini kita akan sampaikan tapi Diskusinya soal apa? tentang penanganan kasus di Sulawesi Tengah. Oh, benar. tapi enggak, saya pernah baca katanya apa namanya? Kampanye iklim juga ya? Bukan? Betul. Katanya itu berpengaruh terhadap reproduksi, betul? Betul. Maksudnya bagaimana? Ya mungkin banyak juga orang koordinatkan apa sih hubungannya iklim sama reproduksi sama kekerasan. Karena orang lihat ya ada hubungannya kan. Ini krisis kan pasti terkait sama bencana. Nah sebenarnya ada banyak hal yang berkaitan. Contohnya kalau bicara krisis iklim, berarti kita bahas bencana nih. Salah satunya mungkin bencana yang sering terjadi. Kita mungkin tidak usah lah ambil seperti gempa bumi. Itu kan itu puluhan tahun baru terjadi. Yang sering terjadi adalah yang di hadapan kita adalah banjir bandang. Atau debu-debu atau sampu. Betul. Itu kan mengenai. Jauh sekali debu-debu atau Dia potong sini. Potong di sini. Dia kan sampai aja saja. Tidak debu-debu atau sampu banyak data ini kan aja. Lanjut Kak. Nanti kita bahas anggaran lagi. Ya, itu sangat saya setuju. Itu contohnya mungkin dampak dari galian C tadi. Iya. Itu banyak sekali di mana perempuan terutama perempuan menjadi korban. Contohnya kalau saat banjir, air berkeruh ketika dapat, mohon maaf nih ya, perempuan menstruasi. Di mana pengguna air terbanyak itu adalah perempuan. Kalau laki-laki kan biasa di balik pohon so kencing. Kalau perempuan kalau pasca bencana pasti butuh air 2 ember. Nah itu kan dampaknya ke situ. Akhirnya terjadilah gatal-gatal, keputihan berkepanjangan. Akhirnya itulah dampaknya dari perubahan iklim. Nah, contohnya lagi kalau ditarik lagi, apa hubungannya sama kekerasan berbasis gender ini? Masih ada hubungan? Ada. Tarik menarik. Iya. Tarik mundur. Bukan tarik ulur. Contohnya mungkin dari dampak kekeringan, krisis iklim kan, dampak kekeringan, sehingga ada beberapa keluarga yang harus memilih atau mengawinkan anaknya dengan orang lain karena berpikir tadi kekeringan tidak punya pendapat, tidak ada tambahan ekonomi sehingga kayaknya saya kawinkan saja lah anakku, minimal ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi biaya hidup saya kan. Tapi ternyata apalagi yang dikawinkannya adalah anak. Nah, ini kan pernikahan cukup tinggi. Di bawah umur mungkin. Betul sekali. Nah pernikahan anak ini kan salah satu faktor tingkat tingginya kekerasan sama stunting di Sulawesi Tengah. Kalau anak itu nikah. Bagaimana menurut Pak Ketua BPD itu? Tentunya memang kalau pandangan saya persoalan pernikahan dini ini memang jadi poin besar juga di Kampung Saraba ini. Banyak sekali pernikahan dini. Jadi catatan untuk Pak Kades. Jadi catatan untuk Pak Kades yang insya Allah kalau boleh turun definitifkan saja nih Kades. Karena beliau ini sosok yang luar biasa, visioner, inovatif, kreatif. Soalnya pelantikan. Lanjut. Nah, memang kita harus carikan solusi nih supaya di Kampung Saraba, apakah kita buat forum group diskusian atau kita masuk door to door, rumah ke rumah kan, selain pengentasan persoalan angka pernikahan dini dan juga persoalan kekerasan wanita. Ini jadi modalnya Pak Kades juga untuk 2029 kan? Terus antar ke tempat yang layak untuk Pak Kades kira-kira begitu. Asik. Layak kemana nih? Di mana nih? Sudah. Begitu nanti juga Arif kalau itu. kita janjikan ke Kades yang lalu. Tapi ternyata Mau dia apa kan? Mau dia apa? Iya. Tapi kan detik tidak pernah melangkah mundur, tapi kertas putih itu akan selalu ada. Waktu tidak pernah melangkah mundur, tapi pagi akan selalu menawarkan cerita yang baru. Luar biasa, mantap. Jadi lagi ada kata-kata, ada musiknya apa ya? Bilang pada mereka. Kades harus memberikan himbauan juga kepada warga kepada Kampung Saraba supaya jangan kayak Vini dan Rere tadi katanya sempat juga catcalling itu. Saya bisa beda Dijadikan bahan taruhan juga. Bahaya itu kalau bahan taruhan tuh. Aduh. Pak Kades kayaknya harus ada Pak Kades. himbauan untuk warga Kampung Saraba karena tidak semua orang sadar. Iya, jadi memang sekarang ini kan dengan media sosial ini kan begitu banyak kasus. Tapi kan pemerintah pusat juga tidak tinggal diam. Sekarang kan sudah banyak. Seperti ada berkata-kata di media sosial langsung di take down. Nah, jadi ya kita sebagai pemerintah paling bawah ini
ya menindaklanjuti itu. Nah, pasti sosialisasi itu ya butuh anggaran. Ya, seperti tadi, bagaimana kira-kira pemerintah Kampung Saraba ini bisa mensupport, ya. Jadi harus berkreasi kita, berkreasi bagaimana meningkatkan pundi-pundi ini supaya kas kita PID kita punya pendapatan desa ini, apalagi sekarang ada program itu. Apa namanya? Koperasi. Ini koperasi ini ke depan ini kita nanti dapat alokasi dana dari pusat. Nah, jadi tapi itu untuk kegiatan usaha. Berarti kalau begini bisa itu kok tidak salah 3 miliar itu. Nah, ini kita tidak tahu kalau kelurahan. Nah, kalau di situ sudah jelas. Itu 3 miliar Pak PJ. Kalau termiliakan STL-nya beliau ini tenggelam. Amin. Tenggelam. Itu ada semacam perdes kayak apa yang ya, siap. Nanti kita rapatkan Pak Kades. Karena itu nanti berdampak. Kan tadi sudah lihat, kita sudah dengar tadi bahwa contoh banyak kasus itu ekonomi. Nah, kalau kegiatan-kegiatan ekonomi ini bisa tumbuh, otomatis itu akan menurun. Kan begitu ya? Betul. Kriminal akan menurun, kekerasan rumah tangga, kekerasan itu akan menurun. Berarti itu caranya Pak Kades untuk menurunkan tingkat Cak tadi Bin sampaikan juga tadi. Suaminya tidak kerja. Istrinya kerja. Habis dia pukul, minta maaf lagi. Nah, itu ya, kalau selama-lama begitu rumah sakit jiwa tampaknya itu. Itu caranya Pak Kades. Kalau dibiarkan ya. Kalau dibiarkan terus. Tapi biasanya habis baku marah begitu jadi baku sayang ulang. Nah, itu bisa diperiksa juga itu. Apanya diperiksa? Kejiwaannya. Ini sudah ke Anca. Apa? Anak cewek pasti dia jaga. Nah, jadi intinya adalah ekonomi. Saya rasa pemerintah pusat sekarang sudah lagi memikirkan itu. Nah, tinggal kita di daerah ini tindak lanjuti dan harus menjaga anggaran tepat sasaran. Jangan menghambur-hamburkan lagi. Nanti Ketua BPD. Nah, Pak Kades, himbauannya kepada masyarakat Kampung Saraba, jangan sembarang main online. Oh iya, itu pasti. Jadi jangan sembarang. Dari tadi Pak Kades ini kayaknya bicara visi misi zaman dulu. Tidak, saya selalu dari intisarinya. Cocok. Sama narkoba. Oh jangan, itu narkoba merusak tubuh. Jangan nanti. Bukan dari situ. Jadi kita harus bicara dari intisarinya. Bagaimana memberantas itu? Faktor penyebab. Bukan cuma edukasi. Betul. Bukan cuma edukasi. Oh jangan narkoba itu bahaya. Jangan jual narkoba, nanti itu bisa dipenjara. Kalau gue lapar, gue ngapain gue? Anjay. Kan PJ. PJ. Kementerian. Wah, kenapa anjing? Anjing Kades sih. Anjing Kades. Nah, gue ingat teman gue di Tebet. Si Buyung. Lu di Tebet ya? Lu di Tebet ya? Iya, di Tebet. Habis makan tempat makan pecel. Jadi harus dari intisarinya. Intisari ekonomi. Kita bahas. Kayak contoh ini saya apresiasi sekali. Ada teman-teman yang mau berkegiatan sosial, mau mendampingi. Tapi ya mohon maaf, kita ini masih di dunia, begitu ya? Butuh operasional, butuh sosialisasi. Kalau daerah juga tidak ada, kita di pemerintahan Kampung Saraba ini tidak ada operasional, bagaimana untuk kegiatan sosial? Kayak nanti di pemerintahan kita nanti Pak Ketua ya? Siap. Nanti kita buat program-program yang betul-betul tepat sasaran dan punya outputnya. Layak. Saya lagi. Mau tanya dulu ini. Apa namanya teman-teman KPKST. Apa harapannya ke depan terkait apa namanya itu tadi? Apa harapannya kepada masyarakat terkait kekerasan baik online ataupun tidak online tadi? Oke, mungkin yang pertama sebelum menyampaikan harapan ada beberapa yang mungkin kami sudah lakukan. Saya harap sih ini juga bisa kami dorong di Kampung Saraba ini ya. Siap. Di desa-desa sebelah itu di desa Wedang Jahe itu. Ada di sana. Itu ada beberapa desa, akhirnya kami kerjasama dengan pemerintah desa.
betul. Betul. Maksudnya gini loh. Di sebelahnya itu ada desa luwak juga. Apa? Ini kan Desa luwak. Luwak. Maksudnya kakak ini mengambil contoh toh dari desa Wedang Jahe mungkin Jangan sampai terjadi di jangan sampai Lanjut, kakak. Saraba Jahe. Sampingnya desa Wedang Jahe kan ada desa Cendol itu. Banyak. Sampingnya ada lagi? Ada lagi. Sudah kuala di sini. Lanjut. Ya oke. Oke, jadi kami kerja sama pemerintah. Pemerintah khususnya pemerintah desa. Bagaimana caranya kami mendorong untuk advokasi anggaran desa itu. Itu jadi ada hampir dari 45 desa dampingan kami, ada hampir 20 desa sekarang itu sudah menganggarkan dari tahun 2023 kemarin menganggarkan untuk pendampingan kasus di desa. Itu ada. Jadi mereka jadi dari walaupun memang dia Berarti desanya yang menganggarkan. betul. Sudah nanti kita anggarkan. Siap. Anggarkan. Oh, mantap. Langsung. Mantap ya, Bang. Dari Pak PJ Walat Doling kita amin di sini kan. Lanjut. Jadi ketika ada kasus itu kan tidak harus tergantungan lagi sama kabupaten ataupun apa. Iya. Jadi desa punya mandiri ketika ada kasus. Kan kebanyakan kita lihat ini korban ini adalah rata-rata, mohon maaf ini, rata-rata orang miskin kan. Jarang orang kaya jadi korban. Kurang mampu. Jadi kebanyakan orang akhirnya malas untuk melapor karena berpikir saya ke polsek bayar. Saya harus ambil pengacara lagi. Otomatis kalau di BAP di Polres itu pasti makan waktu sehari. Mau makan saya bagaimana? Yang kasih makan anak saya di rumah siapa? Akhirnya menjadi pemikiran dalam melapor biar saja lah. Tergantung itu menjadi faktor orang tidak mau melapor. Jadi kenapa melalui anggaran desa ini ketika ada kasus itu mereka bisa melaporkan kasus nanti desa yang biayai. Seperti itu. Makanya lembaga adat dulu itu. Pakai saya dulu. Makanya sih pukul lari. Jadi tadi kan akan dibuat diskusi publik kan, Betul. mungkin dengan pemerintah pusat. Kalau boleh diundang juga ini pemerintah desa Saraba, biar cuma duduk paling belakang. Karena kalau pemerintah pusat orang paling belakang. Supaya bisa menerima juga. Iya, dekat parkiran itu. Bagaimana itu kakak bisa dijadwalkan kak? Kita biar cuma kursi belakang atau kita yang atur kursi kak? Tidak apa-apa. Bagaimana anda sambil menunggu sahur? Menunggu buka? Saya mesti terkesima dengan tahu ini. Makanya nanti Pak Ketua, kita siap. sebagai pemerintah, Siap. kita eksekutif, komisi Siap, legislatif. Jadi bagaimana kita punya Kampung Saraba ini banyak potensi yang harus kita kelola. Tapi dari segi strategis wilayah, dari semua sumber daya alam atau pertanian, nah ini harus kita kelola. Karena pemerintah pusat itu sudah memudahkan, sudah membuka ruang. Bayangkan saja pertambangan sekarang itu bisa dikelola oleh UMKM. Bisa. Revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Undang-Undang Minerba. Nah, jadi sekarang itu ruang itu terbuka luas. Nah, tinggal kita pemerintah paling di bawah ini. Nah, nanti kita usulkanlah bersama pemerintah daerah. So, bagaimana caranya membuka ruang-ruang itu supaya kita kelola supaya membuka lapangan kerja. Betul. Akhirnya tingkat kriminal, tingkat kekerasan itu bisa menurun. Kalau begini pemimpin Garif, pertumbuhan ekonomi naik, indeks pembangunan manusia naik, tuntas segala persoalan yang ada di desa Saraba. Tuntas. Bungkus Pak Ketua. Bungkus. Saya kira makan di sini Pak Ketua. Tidak maksa makan ini, bungkus. Ini kadang-kadang. Kalau Pak Ketua BPD, apa kira-kira kesimpulannya? Kalau harapan kami tentunya memang dengan ada KPKST di sini kita bangun kemitraan dalam hal ini, apalagi Kampung Saraba hari ini kehadiran PJ Kades yang kemudian tidak tahu PJ kemarin kemana ya? Ditunjuk karena ada PSU, jadi beliau jadi bupati. Jadi ketua KPPS di PJ Kepala Dusun. Iya, PJ Kepala Dusun karena memang urgensi di sana itu. Pak PJ, memang kami berharap ini dengan datangnya PJ Kades baru, kami bersinergi dengan KPKST, persoalan-persoalan kekerasan perempuan dari luring maupun during selesai yang ada di masyarakat. Luring. Zoom. Terbiasa rapat kalau di luar kota. PD ini bicara banyak sekali engagementnya. Iya. Apa tuh? Ada itu. Tinggal kira-kira. Kalau ini ada Rere, harapannya sebagai perempuan. Di UAM
Women International Day, apa International Women Day. Iya. Tentunya supaya kita jadi sebagai perempuan kita lebih berani lagi untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa lebih saling peduli antara perempuan. Kita bisa tahu membedakan bahwa ini kekerasan fisik maupun mental. Jadi kita tidak boleh mempertahankan hal-hal buruk yang terjadi di perempuan seperti itu. Vini dulu. Pas Vini, Uga kayak Ya. Vini dulu baru atau tidak diwakilinya kau saja. Diwakili. Oh ya, Vini dulu. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan dulu. Vini. Ya, harapan Sehat selalu Kanca. Begitu. Sehat selalu Kanca. Mohon maaf asal sekali ya. sudah dihabis semua sore. Tidak pasti adalah harapannya. Astagfirullahaladzim. Mungkin harapannya lebih pedulikan sesama perempuan, bukan hanya sekedar melindungi, tapi menjaga sesama perempuan itu sendiri. Karena wanita ingin dimengerti. Soundtrack jangan lupa diedit. Paham dan ada? Kenapa itu dong? Kalau harapan saya jangan cuman di perempuannya, di laki-lakinya juga. Karena kita laki-laki ini juga biasa mendapat kekerasan itu, cuman kita tidak sadar. Kita korban perasaan biasanya. Contoh. Kalau ditinggal diam-diam. Tapi korban kekerasan tapi dinikmati. Ya, Mas, saya mau agak dalam sih. Example-nya. Tapi sebenarnya di setiap sosial media itu kan sudah ada providernya sebenarnya. Sepertinya sudah ada apa saringan-saringan kalau komentar-komentar tidak baik. Itu pasti hilang di TikTok juga begitu. Apalagi yang top itu banyak komen itu biasa saya mau komen jorok-jorok hilang. Berarti kan di situ kesimpulannya. Berarti kau memang kekerasan. Yang aneh-aneh. Biasa ada orang bertiktok itu aku bukan boneka. Ternyata dia apa? Bukan boneka, ternyata robot ya. Artinya itu kan sudah ada perlindungan di setiap aplikasi itu sudah ada juga. Makanya Kak Hamdan, kalau kita itu juga sebenarnya di sosial media kita harus jaga privasinya kita ya Kak. Jangan sembarang memberikan data karena itu termasuk juga kekerasan kalau mereka menggunakan data pribadi tanpa seizin kita ya. Jadi buat teman-teman Kode OTP. Tidak apa-apa sih kasih data, yang penting datanya jangan datang nanti pergi. Tapi data untuk ke rumahnya kembali. Oke, lanjut. Kembali itu mungkin kembaliannya orang beli. Terakhir KPKST. Ada yang mau disampaikan lagi speech-nya? Mungkin harapannya sih ke depannya bukan cuma di Kampung Saraba ya, mungkin seluruh masyarakat lah. Yang pasti tadi sudah disampaikan sama siapa tuh namanya? Karir. Mau kenalan dulu. Istri orang itu. Kan cuma kenalan. Oke. Karir tadi Kak Vini juga toh sudah sampaikan bahwa dan ini sebenarnya banyak kita lihat adalah perempuan juga menjudge sesama perempuan. Itu yang terjadi. Contohnya. Jadi harapannya sih sesama perempuan itu bisa saling melindungi. support Dan woman ya. Betul. Dan tentu harapan paling besar adalah pemerintah desa sendiri itu ada di belakang untuk bagaimana caranya melindungi masyarakat khususnya perempuan dan anak perempuan. Pemerintah desa terakhir Pak Ketua. Closing statement. Oh iya. Cuma 3 menit waktunya. Oke. Waktu dimulai sekarang. Kayak kita cermat ya. Debat apa habis itu Ustaz Riza? Berarti debat. Tidak bukan, ini cermat silakan Pak. Kalau waktu sudah pengalaman saya. Jadi begini, saya selalu melihat suatu masalah itu apa masalah dasarnya, intisarinya. Jadi ya makanya pertama pada saat diskusi tadi saya menanya apa faktor pemicunya, ekonomi. Ternyata ekonomi itu. Nah, akhirnya kita bicara tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dulu. Betul. Karena kalau edukasi ya habislah kita. Edukasi tapi tetap miskin sama yang bohong. Betul. Nah, jadi insya Allah saya sebagai PJ KD Saraba dengan nanti Pak Ketua nanti coba kita ramu supaya ekonomi bisa tumbuh.
Tentunya kita mengacu pada cita Presiden, yaitu Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Silakan, kesimpulan terakhir. Oga, silakan terakhir. Harapan. Jangan adu dulu. Harus memang pantun lagi. Ya. Harapan. Terus di HP. Ya. Kesetaraan bukan hanya perjuangan untuk wanita tapi perjuangan untuk semua kehidupan. Biasa. Respect. Saya? Ya ada. Lanjut Jo. Terakhir Pak Ketua, Ari Jalu. Sudah diwakili oleh Pak Ketua juga. Sudah. Itu bahan gitu. Dari Jalu Kawamuna Milanisa. Artinya laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Masya Allah sekali. Kayaknya kalau saya mengaku nabi kami percaya. Kan besok ada acara apa lagi? Himpunan Pengusaha Kampung Saraba ya? Iya. Nah, itu bisa kita bahas itu menyangkut tentang ekonomi. Aman. Tapi Pak Kadis harus hadir. Iya, harus. Jangan perjalanan dinas. Oh, tidak, ini Pak efisiensi tidak boleh perjalanan dinas. Oh iya, satu dulu Pak Kades, nanti kalau supaya ada diskusi di desa toh, Iya. kayak musrembang atau apa, Iya. libatkanlah perempuan-perempuan ini. Suara desa. Iya, harus terlibat Ini lebih perempuan. penting dilibatkan. Kalau itu memang terlibat. Ini dilibatkan kalau itu terlibat. Iya, harus terlibat Suara perempuan dalam perempuan harus pengambil. didengar. Ya, karena memang tata tertibnya yang harus wajib diundang itu tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Memang itu ranwal awal. Sama toko Viking nih. Surabaya. Toko Surabaya. Mau beli bedak kering sih. Tukang suam. Jadi Hamdan, ingat tidak boleh kita baku taruh. Apapun itu. Apapun itu tidak boleh. Harus dikasih tahu dulu ini. Iya, tidak, Hamdan ini memang memancing. Seakan-akan dia ini. Padahal banyak sekali perempuan, kenapa harus taruhan, Kak? Tidak tahu dia itu. Coba speaking headline deh. Sudah 1 jam lewat 7 menit. Tapi semoga di besok ini dengan himpunan pengusaha Kampung Saraba, Iya, Kampung Saraba. Semoga Ustadz datang lagi. Ya, kita doakan. Kalau tidak terus belajar kita pakai bahasa Indonesia terus. Saya rakyat Al-Quran dari awal sampai habis ini. Tapi ada di Oh, ada tadi. Oh, tadi saya masih rapat. Saya tidak ingat. Ada. Ada dari beliau. Luar biasa. Serbaguna beliau. Toko. Serbaguna. Lanjut aja. Oke. Sudah. Ada lagi? Doakan juga Ustadz berhalangan hadir hari Oh iya. sakit. Semoga Sakit karena lawan datang. kan sama-sama kalah. Saya juga heran baru ke Anca datang dia susah gimana email. Boleh kayak gitu ya? Oh iya sih. Kalau perlu ini Ya, acara pemerintah tertinggi harus hadir. Karena dia menentukan kebijakan toh. Kita pemerintah Kampung Saraba ini ya tinggal mengikuti. Ini kan silaturahim tetap dijaga. Iya. Ini bukannya Kampung Saraba. Harapan Harapan dari kakak berdua. Sudah dua kali. Sudah. Sorry saya agak hilang tadi. Tidak pengaruh itu ya. Tapi siapa tahu dari mereka berdua belum. Oh iya, Iya. Cewek dan cowok. Ya, coba. Harapan. Kalau saya sih harapannya kedepannya itu ya seperti Kak Rere dan Kak Vini bilang tadi, perempuan saja, itu Vini, tiada yang sama perempuan itu harus saling mendukung, kemudian memperkuat solidaritas begitu, karena jangan kita melihat perempuan itu orang yang lemah, tidak bisa dibantu, kemudian kita tidak bisa bergerak, tidak bisa speak up begitu. Jadi dituntut perempuan itu harus bisa, harus berani gitu. Harus berani. Ya. Harus berani. Ya. saya berani bersambung Harus berani dan juga beramal. Supaya Supaya bisa terulang. Jangan cuma sekali saja ya. Yang cowok. Yang cowok. Iya. Saudara kita ya. Saudara kita. Jadi kalau untuk saya ke depannya itu jangan kita betul dikatakan jangan menengah remah perempuan, tapi kalau saya jangan juga dia remah laki-laki. Maksudnya biar laki-laki dibilang kuat kadang juga sebagai satu pelecehan gitu. Oh iya, kan laki-laki tidak bercerita ya, tiba-tiba bagosip gitu. Ada ya? Saya terima itu deh. Karena memang fakta tadi. Iya. Laki-laki tidak bercerita. 1 jam 30 detik. Closing ya, tapi apa? Tapi
mengungkapkan kisah bagus sekali. Mereka itu bercerita, tapi laki-laki menikahi wanita itu. Oh, dia terima cerita undangan. Oh, aksi. Iya. Dia beraksi dia. Baik. Iya. Jadi Pasek, bagaimana Pasek? Ya, akhirnya terima kasih untuk semua yang sudah hadir, KPK PST sudah hadir, teman-teman dari Pejuang Muda juga. Pak Kades terima kasih banyak. Pak Ketua BPD dan Vini, Rere, Pak Uga. Nanti ada dari anu juga, pemerintah desa. Kelurahan. Tidak anu juga. Baik. Pemerintah desa mau menyumbang. Luar biasa. Aku bilang saya kau nanti setiap sumbang. Ini baru tarung sejati. Keluar tenda. Tadi kok semangat Lebaran sudah gitu. Soalnya bawa lebaran nih. Teristimewa untuk teman-teman KPK PST. Semoga bisa ditunggu manuver-manuvernya lagi. Baru keluar dia punya anak, kebenarannya tadi tuh. Karena sudah hilang. Jadi judul malam ini bukan cetar, tapi baku abis. Bakumpul bersama Andi Nur Bangsawan Lama Karate. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada mau disampaikan Ada lagi? Oh, sudah ada. Mungkin Sota sono itu. pasti harapan terdalam Akbar Supratman segera hadir. Yes, Karena dia cuma Pak Kades ketua BPD. Oh sudah ketua BPD ini konsumsi. Wajar saya. Dari pokir. Dialokasikan. Silakan Kakak Hamdan dengan dia punya senar. Oh iya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Sebenarnya hujan mau turun tadi, cuma Kanca datang tidak jadi. Mantap memang. Itu di Agung tadi. Oke, kita ke pantun teman-teman. Siapa pertama? Nadanya cari bagus. Vini dulu. Ayo. Rasa sayangi, lihat dari jauh rasa sayang. Pagi hari pergi ke kampus, pulangnya ketemu badut. Aku kira kamu serius, ternyata cuma bahan gabut. Rasa sayangi, lihat dari jauh rasa sayang. Rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang nanti pakai tepian. Ayo kita ke penghulu agar kau tak kesepian. Rasa sayangi, lihat dari jauh rasa sayang. Jalan-jalan ke Cilacap, hati-hati takut diculik. Udahlah tak usah berharap, kan kita bukan cewek cantik. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Jalan-jalan ke Bengkulu biar cepat naik unta. Abang siap ke Pengulu mencatat cita-cita kita. Rasa sayangi,